Saudara, petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang kemudian dibawa dalam satu kantong. Total sudah ada 9 kantong jenazah yang dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri. Jenazah korban ditemukan petugas di lorong lantai 8 ruang karaoke tempat hiburan malam di gedung tersebut. Jenazah kemudian dibawa mobil DVI Dokpol Polri untuk segera dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kita tim gabungan yang dipimpin oleh Pak Kapolsek berhasil menemukan satu kantong jenazah mayat yang sudah diidentifikasi dan sudah dibawa ke rumah sakit. Dan setelah kita temukan di tim DPI yang dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Oke, satu kantong jenazah hari ini itu ditemukan di lantai berapa dan posisinya mungkin bisa dijelaskan di mana? Ketemunya di lantai 8 pas di lorong jalan di lantai 8. Jenazah yang ditemukan kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri untuk proses identifikasi. Total sudah ada 9 kantong jenazah yang tengah diidentifikasi. Sementara itu sudah ada 14 data antemortem yang dikirimkan keluarga. Dari hasil rekonsiliasi tim dokter RS Polri, proses identifikasi mulai mengerucut menjadi jenazah laki-laki dan perempuan. Hasil pemeriksaan postmortem di kamar jenazah, kami bisa secara fisik, antropologi kami bisa menentukan ada 2 jenazah dengan jenis kelamin perempuan dan usia dewasa. Jadi nanti itu mungkin bisa kita percepat untuk pemeriksaan DNA karena kita tidak tahu jenis kelaminnya dan dia bisa cocokkan dengan yang layak dari 19. Informasi terkini kita tanyakan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Janivan Prapta di lokasi. Selamat pagi Nanda. Sejauh ini total sudah berapa keluarga yang melaporkan data ke posko DVI? Sebanyak 14 orang yang sudah melaporkan orang hilang begitu ke posko DVI yang kemudian ini juga dicocokkan dalam proses pencarian dari tim atau petugas keamanan atau petugas gabungan tentunya untuk mencari korban setiap harinya. Kalau kita bisa mengingat dan juga bisa melihat bahwa hari ini merupakan hari sepekan begitu, Mario dan juga saudara, proses pencarian setelah kebakaran yang terjadi di hari Rabu 15 Januari kemarin dan hari ini merupakan sudah masuk 1 minggu tentunya. Nah, proses pencarian ini masih terus dilakukan, Mario dan juga saudara, mengikuti dari laporan-laporan dari keluarga hilang tadi, di mana kalau saya melihat pagi hari ini memang proses pencarian masih belum dilakukan. Mengingat juga pastinya yang harus dipastikan adalah untuk cuaca. Cuaca ini sangat mendukung, sangat mendorong proses pencarian apakah bisa dilaksanakan sesegera mungkin ataukah tidak. Karena mengingat bahwa banyak sekali area-area yang cukup riskan dan juga dikhawatirkan. Maka dari itu cuaca juga harus dipastikan dalam kondisi yang memang baik untuk dilakukan pencarian. Juru kamera Kompas TV Janivan Prapta akan menggambarkan kepada Anda situasi terkini di sekitar lokasi, saudara, bahwa tampak banyak puing-puing. Tentu ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan beberapa petugas kemarin sempat terkendala akibat adanya puing-puing besi dan juga puing-puing material yang memang disebabkan oleh bangunan yang terbakar habis di beberapa titik. Nah, ini juga Mario yang menurut penuturan yang kami kutip berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian juga bekerja sama dengan pihak pengelola gedung untuk kemudian pihak pengelola gedung juga mengerahkan pekerja ke lokasi untuk kemudian juga membantu proses pencarian dengan membuka akses untuk kemudian bisa mencari lebih luas lagi titik pencariannya. Dan informasinya bahwa tim pekerja itu akan dikerahkan hari ini, Mario dan juga saudara, yang dikerahkan dari pihak pengelola
dan kalau saya melihat saat ini memang belum dikerahkan ke lokasi. Jadi Mario dan juga saudara, kalau untuk proses pencarian ini difokuskan dimulai dari kemarin sebenarnya adalah pencarian di lantai 8 gedung Glodok Plaza. Di mana lantai 8 ini juga kemarin ada satu jenazah yang juga sudah berhasil dievakuasi yang kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Dan saat ini kita akan menanti, artinya sudah ada total 9 jenazah yang dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Sementara kalau dari identifikasi jenazah, update-nya dari Kepala Bidang Yan Dokpol RS Polri Kramat Jati, Kombes Pol Heri Wijat Moko menyebut bahwa dari 8 jenazah, karena satu jenazah ini baru ditemukan kemarin, dari total 8 jenazah kemarin memang ada sebanyak 3 jenazah yang sudah dideskripsikan. Ini belum diidentifikasi secara menyeluruh karena masih ada proses-proses yang begitu panjang. Ini baru dideskripsikan. Dari 3 jenazah tersebut, 2 diantaranya ini merupakan perempuan dan satunya merupakan laki-laki. Dan untuk ketiganya ini memang dikatakan kategori masuk dalam usia dewasa. Nah, untuk itu juga sudah ada data yang juga sudah masuk ke posko DVI dari 14 anggota keluarga begitu, atau 14 yang dinyatakan hilang ini dari masing-masing keluarganya sudah masuk juga ke posko DVI untuk kemudian akan dicocokkan, dan tentunya dengan mengetahui identitas sudah bisa dideskripsikan, maksud kami Mario, ini dapat mempermudah lagi mencocokkan data-data kemudian yang sudah masuk ke tim DVI ini. Nah, yang perlu diperhatikan ini Mario dan juga saudara tentunya adalah bagaimana medan di lokasi, karena masih ada beberapa korban lagi yang juga masih belum ditemukan, mengingat juga saat ini bahkan sejak kemarin cuaca juga turun hujan di sekitar lokasi. Jadi ini benar-benar seksama diperhatikan oleh tim petugas gabungan untuk mencari kemudian di mana titik-titik yang diduga adanya korban di lokasi tersebut, dan harapannya tentu dengan penambahan jumlah personil yang dikerahkan ke lokasi ini dapat mempermudah, mempercepat untuk mencari korban-korban yang masih dinyatakan hilang. Sementara demikian, Mario kembali ke studio. Ya, Anda tadi sudah mengabarkan terkait dengan update pencarian korban hari ini. Lantas apa kendala untuk pencarian korban dan butuh berapa lama identifikasi tersebut selesai dari informasi yang Anda dapatkan? Kendala itu tadi, Mario dan juga saudara, kalau dari lokasi tempat kejadian ini terlebih dahulu bahwa prosesnya adalah tadi yang pertama, puing-puing dari bangunan ini cukup menghambat petugas untuk kemudian mencari dan juga memperluas lagi titik pencarian. Nah, oleh karena itu pihak kepolisian bekerja sama dengan pengelola gedung ini saling bekerja sama untuk meminta pengelola gedung, tampaknya ada partisipasi di sini untuk kemudian menerjunkan personil juga agar bisa membuka titik-titik, memperluas lagi dengan tadi mengangkut-mangkut puing besi yang kemudian kalau kami lihat skema yang dilakukan saat ini adalah di lantai 7 gedung Glodok Plaza ini sudah bisa digunakan sebagai area titik kumpul. Artinya peralatan-peralatan ini tidak langsung lagi petugas harus turun ke bawah untuk kemudian mengangkut lagi peralatan ke atas, tidak demikian karena lantai 7 tampaknya ini sudah bisa dikatakan aman untuk kemudian menaruh alat-alat penyelamatan, dan untuk saat ini fokusnya adalah di lantai 8. Jadi untuk pekerja-pekerja tambahan tadi dan juga petugas gabungan begitu ya dikerahkan di titik lantai 8, membuka akses lagi, menyusuri lagi di mana nanti akan dibantu puing-puing besi tadi akan diturunkan ke lantai 7. Nah, begitu skema yang dilakukan dari kemarin sampai dengan rencananya hari ini, dan apakah juga akan berlangsung kemudian hari. Kita akan lihat nanti bagaimana update dan juga perbarui skemanya. Tapi untuk sementara memang skemanya seperti itu, proses pencariannya, penyisiran terus dilakukan, diperlebar lagi dengan bala bantuan yang semakin banyak. Tentu tadi harapannya adalah ini semua dapat secepatnya korban-korban yang masih dinyatakan hilang untuk kemudian bisa dilakukan proses evakuasi, kemudian diidentifikasi, karena itu tadi Mario dan juga saudara untuk
ini baru tahap pertama, belum lagi nanti tahap setelah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk kemudian dilakukan identifikasi. Ini butuh waktu sepekan karena tadi harus ada proses penyocokan data, di mana data-data tadi juga sudah diterima oleh pihak tim DVI dari pihak keluarga. Ini akan kita tunggu seksama dan juga laporan baik dari lokasi ataupun juga dari bagaimana hasil RS Polri Kramat Jati untuk melakukan identifikasi kepada korban-korban yang sejauh ini sudah berhasil ditemukan. Sementara demikian, Mario. Ya, terima kasih Nanda April dan juru kamera Janivan Prapta atas laporannya. Selamat bertugas kembali.